Perintah berdoa ketika memulai sesuatu. Allah memerintahkan untuk berdoa ketika memulai sebuah aktivitas agar semuanya baik dan diberkahi, serta berakibat baik, seperti yang Allah ajarkan kepada Rasul-Nya ketika berhijrah, dan katakanlah, Muhammad, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Quran Surat Al-Isra ayat 80. Nabi Nuh melaksanakan perintah ini dan berkata, naiklah kamu semua ke dalamnya kapal dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya, Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat Hud ayat 41. Yaitu atas nama Allah, kapal mulai bergerak hingga berlabuh. Sesungguhnya, Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang, yaitu meski Maha Pengampun lagi penyayang, ia juga memiliki siksaan pedih. Sisanya terhadap kaum yang berbuat dosa tidak bisa dielakkan, seperti siksa yang Allah timpakan kepada penduduk bumi yang ingkar padanya dan menyembah yang selainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Allah mengirim hujan dari langit yang belum pernah dikenal bumi sebelumnya, juga tidak akan pernah diturunkan lagi sesudahnya. Hujan turun deras laksana air yang keluar dari mulut keriba. Allah memerintahkan bumi untuk memancarkan air dari segala penjuru, seperti yang Allah sampaikan, maka dia, Nuh, mengadu kepada Tuhannya, sesungguhnya, aku telah dikalahkan, maka tolonglah aku. Lalu kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah, dan kami jadikan bumi menyemburkan mata-mata air, maka bertemulah air-air itu sehingga meluap menimbulkan keadaan bencana yang telah ditetapkan. Dan kami angkut dia, Nuh, ke atas kapal yang terbuat dari papan dan pasir. Quran Surat Al-Qamar ayat 10-13. Dusur artinya pasak, yang berlayar dengan pemeliharaan, pengawasan kami, dengan penjagaan, pengawasan, dan penglihatan kami, sebagai balasan bagi orang yang telah diingkar kaumnya. Quran Surat Al-Qamar ayat 14. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya, ketika air naik sampai ke gunung, kami membawa nenek moyang kamu ke dalam kapal agar kami jadikan peristiwa itu sebagai peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar. Quran Surat Al-Haqqah ayat 11-12. Sekelompok mufasir menyatakan air menutupi puncak gunung tertinggi di bumi setinggi 15 hasta. Demikian penjelasan yang ada di kalangan ahli kitab. Sumber lain menyebut 80 hasta. Air menutup seluruh permukaan bumi, menutupi seluruh lembah dan bukit, menutupi pegunungan, ngarai dan pasir. Tak satu pun makhluk hidup di bumi saat itu tersisa, entah yang kecil ataupun yang besar. Imam Malik meriwayatkan dari Zaid bin Aslam, ia mengatakan, penduduk bumi saat itu memenuhi dataran luas dan pegunungan. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam mengatakan, setiap wilayah di bumi saat itu sudah ada yang menguasai dan memiliki. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Dan Nuh memanggil anaknya, ketika dia, anak itu, berada di tempat yang jauh terpencil, wahai anakku naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Dia, anaknya, menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka dia, anak itu, termasuk orang yang ditenggelamkan. Quran Surat Hud ayat 42-43. Anak Nuh ini adalah Yam, saudara Sam, Ham, dan Yafis. Sumber lain menyebut Kanan. Ia kafir dan melakukan perbuatan tidak baik, menentang agama dan paham ayahnya, hingga akhirnya binasa bersama orang-orang kafir lain, di saat orang-orang lain yang tidak memiliki ikatan darah justru selamat bersama ayahnya, karena mereka menganut agama dan paham sang ayah. Dan difirmankan, wahai bumi, telanlah airmu dan wahai langit, hujan. Berhentilah, dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung Judi, dan dikatakan, binasalah orang-orang zalim. Quran Surat Hud ayat 44. Setelah menenggelamkan seluruh penduduk bumi tanpa menyisakan seorang pun yang menyembah selain Allah, Azza wa Jalla, Allah memerintahkan bumi untuk menelan air dan memerintahkan langit untuk menghentikan hujan. Dan air pun disurutkan, yaitu menyusut setelah sebelumnya meluap, dan dikatakan, binasalah orang-orang zalim. Dan perintah pun diselesaikan, yaitu siksaan yang telah ditetapkan dalam ilmu dan kuasa Allah sebelumnya yang menimpa mereka itu. Dan dikatakan, binasalah orang-orang zalim, yaitu diserukan kepada mereka melalui lisan kuasa ilahi, jauh sekali mereka dari rahmat dan ampunan.
Seperti yang Allah sampaikan dalam ayat lain, maka mereka mendustakannya, Nuh. Lalu kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal. Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya, mereka adalah kaum yang buta, mata hatinya. Quran Surat Al-A'raf ayat 64. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian mereka mendustakannya, Nuh, lalu kami selamatkan dia dan orang yang bersamanya di dalam kapal, dan kami jadikan mereka itu khalifah dan kami tenggelamkan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Quran Surat Yunus ayat 73. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami menolongnya dari orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya, mereka adalah orang-orang yang jahat, maka kami tenggelamkan mereka semuanya. Quran Surat Al-Anbiya petik terbalik ayat 77. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian kami menyelamatkannya Nuh dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal yang penuh muatan. Kemudian setelah itu kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Quran Surat Asy-Syu'ara petik terbalik ayat 110-121. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang berada di kapal itu, dan kami jadikan peristiwa itu sebagai pelajaran bagi semua manusia. Quran Surat Al-Ankabut ayat 15. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian kami tenggelamkan golongan yang lain. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 66. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sungguh, kapal itu telah kami jadikan sebagai tanda pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku. Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Quran Surat Al-Qamar ayat 15-17. Allah memperkenankan permohonan Nuh, hingga Allah tiada menyisakan seorang pun di antara orang-orang kafir. Imam Abu Ja'far bin Jariri dan Imam Abu Muhammad bin Abu Hatim dalam kitab tafsir masing-masing meriwayatkan dari jalur Yakub bin Muhammad Az-Zuhri, dari Qoid bekas budak Abdullah bin Abu Rafi, bahwa Ibrahim bin Abdurrahman bin Abu Rabiah mengabarkan kepadanya, bahwa Aisyah, Ummul Mukminin, mengabarkan kepadanya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, andai Allah merahmati seseorang di antara kaum Nuh, yang ingkar padanya, tentu ia merahmati ibu seorang anak kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nuh tinggal di tengah-tengah kaumnya selama 1000 tahun kurang 50 tahun menanam pohon selama 100 Seusai tahun. membuat kapal, air memancar dan memenuhi jalanan. Seorang ibu mengkhawatirkan keselamatan anaknya. Ia begitu mencintainya. Si ibu keluar membawanya ke gunung hingga sampai ke tengah-tengahnya. Saat air mencapai tempatnya, ia membawa anaknya hingga ke puncak gunung. Saat air mencapai tenggorokan, ia mengangkat anak dengan kedua tangannya. Keduanya kemudian tenggelam. Andai Allah merahmati seseorang di antara mereka, tentu ia merahmati ibu anak tersebut. Hadits ini garib. Kisah serupa juga diriwayatkan dari Ka'ab al-Ahbar, Mujahid dan lainnya. Hadits ini lebih tepatnya mauquf, sanadnya hanya sampai sahabat saja, dan bersumber dari Ka'ab al-Ahbar. Wallahu alam.